Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita semuanya telah paham tentang makhluk pertama yang berwujud manusia, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya. Beliau adalah manusia pertama yang ditugaskan ke bumi ini untuk mengabdi, menyembah kepada Allah sesuai dengan aturan Allah yang diputuskan pada saat itu. Kemudian setelah Adam dan Hawa, setiap manusia mengalami yalid, beranak, dan yulad, diperanakan, atau menjadi walid, orang tua, dan menjadi maulud sebagai anak. Sebagai maulud atau anak, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaati kedua orang tua, berbakti, hormat, serta menjunjung tinggi martabat kedua orang tuanya. Dalam kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, kami akan menghanturkan penjelasan tentang ketauladanan dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dalam menjunjung tinggi martabat kedua orang tua dan hormat, taat, dan berbakti, yang penjelasannya seperti berikut. Pertama-tama, memahami berikut ini. 1. Penggunaan sifat jamak ghairul aqil atau tidak berakal itu dalam bahasa Arab diungkapkan menggunakan mufrad mu'annats atau jamak mu'annats. Contoh, Alkitabu jamaknya al-kutub, al-yaum jamaknya al-ayyam. Dalam lafal al-kutubu at-thayyibatu, ayyamam ma'dudatan, atau bisa al-kutubu at-thayyibat, ayaman ma'dudat. 2. Sedang jamak akil berakal, dalam bahasa Arab secara umum diungkapkan menggunakan jamak mudzakkar. Contoh, mudarrisun atau mudarrisin, muhandisun atau muhandisin, sajidun atau sajidin, mustaghfirun atau mustaghfirin. Contoh penggunaan ayyamam ma'dudatan atau ayyamam ma'dudat dalam ayat 1 dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Al-Baqarah 82. Dalam surat Ali Imran ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Hal itu adalah karena mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Pertama, perhatikan ayyamam ma'dudah, mufrad mu'annats.
Kedua, ayamam ma'dudat menggunakan sifat jamak mu'anats. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan beberapa kaidah-kaidah bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Benar-benar menunjukkan hal-hal yang begitu bagus dan kuat, tidak bisa ditandingi oleh bahasa-bahasa yang lain. Yang demikian itu disebut dengan i'jazul Quran. Untuk selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan menyajikan penjelasan tentang ayat keempat dari surat Yusuf, yang mana dalam ayat itu benar-benar digunakan bahasa yang betul-betul tinggi dan benar-benar menunjukkan i'jazul Quran. Kemudian kami lanjutkan dengan penjelasan ayat yang kelima, yaitu jawaban dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Jawaban dari Yakub alaihissalam, dan jawaban tersebut menggunakan bahasa yang benar-benar menunjukkan bahwa orang yang menyampaikan bahasa tersebut sangat faham apa yang telah disampaikan, dengan menunjukkan benar-benar tingginya i'jazul Quran, yang penjelasannya seperti berikut. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang ditunjukkan dalam menghormati orang tua. Iqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Yusuf 4. Penjelasan. Ingatlah ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam, wahai ayahku, mengganti ya mutakalim dengan tak ketika memanggil ayah atau ibu. Sesungguhnya dalam mimpi aku melihat 11 bintang, yaitu saudaranya, matahari dan bulan, ayah dan ibunya, bersujud kepadaku. Mereka digambarkan dengan gambaran orang yang berakal, karena sujud yang dilakukan itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan itu merupakan bentuk penghormatan Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kemudian ayat berikutnya sebagai jawaban ayah Nabi Yusuf alaihissalam seperti berikut. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surat Yusuf ayat 5. Penjelasan. Yakub berkata kepada putranya, yaitu Yusuf, wahai anakku, jangan engkau
ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa memahaminya, kemudian merasa iri hati kepadamu. Lalu mereka akan membuat rencana jahat terhadapmu karena terdorong rasa iri dan dengki. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah, dialog antara anak dan ayah yang ditampilkan oleh Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam itu benar-benar menunjukkan bahasa yang tinggi, bahasa yang indah, menunjukkan betapa hormatnya seorang anak kepada orang tuanya, dan menunjukkan betapa orang tua sayangnya terhadap anaknya, yang benar-benar menunjukkan bahasa yang indah, yang tinggi, atau disebut dengan ijazul Quran, yang tidak bisa dikalahkan oleh bahasa lain apapun bahasanya. Selanjutnya, penjelasan secara bahasa seperti berikut. Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar telah mengetahui tafsir mimpinya. Banyak orang yang mengira bahwa Nabi Yusuf itu mengetahui tafsir mimpinya dari ayahnya. Kenyataannya, beliau telah mengetahui tafsir mimpinya dengan sendirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkannya. Itu terbukti dengan seperti berikut. 1. Jawaban ayahnya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Yang kedua, pernyataan Nabi Yusuf menggunakan lafal li sajidin dalam ayat inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Lafal sajidin itu jamak mudzakkar, yang berarti menunjukkan jamak akil, berakal. Sementara ayat ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar itu secara harfiah termasuk tidak berakal. Tentang tafsir mimpi, Nabi Yusuf telah mengetahui bahwa ahada asyara kaukaba itu adalah saudaranya yang berjumlah 11. Sedangkan asyamsa wal qamara itu ayah dan ibunya. Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kata-kata ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin, itu untuk menghormati martabat orang tuanya dan menyampaikan kabar gembira tentang kedudukan yang tinggi yang akan diraihnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menghormati orang tua dan menjunjung tinggi martabatnya. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran
dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.